Pernah dengar soal keladi tikus? Tanaman ini jadi buah bibir, disebut-sebut sebagai obat ajaib, terutama buat kanker. Tapi, benarkah begitu? Atau ini cuma mitos medis yang dibesar-besarkan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas buktinya. Coba bayangkan ya, tanaman yang mungkin tumbuh liar di pekarangan rumah kita di Asia Tenggara, katanya punya rahasia buat melawan kanker. Bener nggak sih? Pertanyaan besar inilah yang memicu harapan sekaligus perdebatan sengit. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar jelas, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan sama tanamannya, terus dengerin apa aja klaim soal khasiatnya, intip ke dalam lab buat lihat data sains, bahas satu eksperimen kunci soal pengawetan, dan terakhir, kita simpulkan apa artinya semua ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya keladi tikus itu? Jadi nama kerennya itu Typhonium divaricatum. Dia ini masih satu keluarga loh sama talas, makanya disebut keladi. Bentuknya semak kecil aja, tingginya sekitar 25-30 cm, dengan daun hijau yang khas, bentuknya kayak hati. Gampang banget ditemuin di tempat-tempat yang lembab dan teduh, kayak di Jawa, Kalimantan, Sumatera, sampai Malaysia. Kelihatannya sih biasa aja ya, tapi ternyata potensinya luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin heboh, klaim-klaim kesehatannya. Daftarnya ini wow, panjang banget. Coba deh dengerin, katanya bisa melawan sel kanker, mengurangi efek samping kemo, tapi nggak cuma itu. Dia juga disebut sebagai anti-inflamasi, pereda nyeri, antivirus, antibakteri. Bahkan bisa meredakan batuk, asma, sampai stres. Luar biasa kan? Hampir kayak tanaman sapu jagat semua bisa. Dan ini bukan cuma sekedar katanya-katanya loh, ada peneliti serius di baliknya. Profesor Chris K.H. Theo. Beliau ini udah meneliti keladi tikus dari tahun 1995. Menurut dia, salah satu kuncinya adalah ekstrak tanaman ini bantu membersihkan atau detoksifikasi sistem darah kita. Nah, ini dia jembatan pertama antara cerita turun-temurun dengan dunia sains. Oke, klaimnya kuat, penelitinya ada. Tapi kita butuh bukti lab, jadi ayo kita tinggalkan dulu ceritanya dan masuk ke dunia data yang dingin dan objektif. Pertanyaannya jadi simpel kan? Apa kata sains? Apakah data di lab mendukung semua klaim hebat tadi? Yuk kita lihat. Oke, sebelum kita lihat datanya, ada satu istilah penting yang harus kita ngerti, IC50. Gampangnya gini, IC50 itu skor kehebatan sebuah zat buat ngelawan sel kanker. Dan aturannya kayak main golf, makin rendah skornya, makin jago zat itu. Ingat ya, makin kecil angkanya, makin bagus. Jadi, hal pertama yang dilakukan para ilmuwan itu adalah membongkar isi daun keladi tikus. Mereka bikin 3 ekstrak yang berbeda. Kenapa 3? Karena mereka pakai 3 cairan pelarut yang beda buat misahin komponen-komponen kimianya. Tujuannya, buat cari tahu, dari semua isi daun itu, bagian mana sih yang paling ampuh? Nah, ketiga ekstrak ini kemudian diadu langsung sama sel leukemia L1210 di dalam cawan lab, ini dia pertarungannya. Jadi kira-kira dari 3 jagoan ini siapa yang bakal jadi juaranya? Dan pemenangnya adalah ekstrak etil asetat. Lihat deh angkanya, nilai IC50-nya paling rendah, cuma 11,81. Ingat kan aturan mainnya? Skor paling rendah yang menang. Jadi jelas, dialah yang paling paten buat ngelawan sel leukemia di lab. Oke, kita udah nemu ekstrak juaranya. Tapi ini baru babak pertama. Sekarang misinya lebih sulit, nemuin pemain bintang di dalam ekstrak itu. Dan yang gak kalah penting, gimana caranya biar kesaktiannya ini awet dan gak gampang hilang. Jadi, ekstrak pemenang tadi dibongkar lagi, dipisah-pisah jadi 6 bagian yang lebih kecil. Istilah kerennya, fraksi. Tujuannya, ya buat nyari, dari 6 bagian ini, mana sih satu komponen yang jadi biang keladi kekuatannya. Benar-benar dicari sampai ke akarnya. Dan akhirnya ketemu, inilah dia sang superstar. Lihat deh datanya, fraksi 2 ini punya skor IC50 yang luar biasa rendah, cuma 4,14. Jauh lebih kuat dari ekstrak kasarnya tadi. Inilah dia komponen paling poten dari keladi tikus. Tapi ada satu masalah besar. Senyawa sekuat ini seringnya nggak stabil, gampang rusak. Percuma kan kalau hebat tapi nggak awet? Nah, untuk itu para ilmuwan coba satu teknik pengawetan modern, iradiasi gamma. Pertanyaannya, apakah teknik ini bisa bikin dia awet tanpa ngerusak kekuatannya? Hasilnya menarik banget. Ternyata, semakin tinggi dosis radiasinya, skor IC50-nya memang naik sedikit. Artinya, kekuatannya agak berkurang. Tapi, ini yang penting, bahkan di dosis paling tinggi yang diuji, skornya masih di angka 6. Itu masih tergolong sangat aktif sebagai anti kanker.
Jadi ada sedikit penurunan, tapi kekuatannya nggak hilang. Dari situ, para peneliti nemuin angka ajaibnya, 7,5 kilo Gray. Ini adalah dosis radiasi maksimal yang direkomendasikan. Dengan dosis segini, daunnya bisa diawetkan lebih lama, tapi aktivitas anti kankernya nggak banyak berubah. Ini temuan yang sangat praktis, penting banget buat pengembangan ke depannya. Oke, kita udah lihat data lab yang jujur sangat menjanjikan. Tapi sekarang, ayo kita mundur sedikit, tarik napas, dan coba pahami. Apa arti semua ini buat kita semua di dunia nyata? Nah, disinilah kita harus memisahkan antara harapan dan kenyataan. Di lab, potensinya luar biasa. Jelas banget dia bisa menghambat sel leukemia. Tapi, kita harus ingat, itu semua terjadi in vitro, alias di cawan lab. Tubuh kita ini jauh lebih rumit daripada cawan lab. Apa yang manjur buat sel di cawan belum tentu manjur, dan yang lebih penting, belum tentu aman buat manusia. Dan ini mungkin adalah poin paling penting dari semua pembahasan kita. Para ahli sangat menekankan obat herbal, termasuk keladi tikus, bukan pengganti pengobatan medis konvensional, bukan pengganti kemo atau terapi lain. Jadi tolong, selalu, dan saya ulangi ya, selalu konsultasi dulu sama dokter sebelum mencoba pengobatan alternatif apapun, terutama untuk penyakit seserius kanker. Jadi, kembali ke pertanyaan di awal, keladi tikus ini apa? Apakah dia sebuah terobosan medis yang cuma tinggal menunggu waktu? Atau justru jadi pengingat buat kita semua bahwa rahasia alam itu nyata, tapi butuh proses sains yang panjang dan teliti untuk benar-benar membukanya? Perjalanannya masih panjang. Terima kasih sudah menyimak.